masuk ke wilayah jalan yang akan dilebarkan. Nyempil bahasanya apa ya? Menonjol. Apa yang menonjol? Bahasa sini apa menonjol? Kuburan tadi menonjol. Apa tadi bahasanya? Merepet. Nyondol. Mau nggak mau kuburan yang menyondol ini harus digali dan dipindahkan. Lalu terjadilah proses penggalian, Pak. Begitu digali, semua mata terbelangak melihat kebesaran Allah. Kuburan-kuburan yang di sekitarnya itu tinggal tulang belulang saja. Kain kafannya sudah nggak ada tersisa. Semua tinggal tulang-tulang saja dan tenggelam dengan air. Tulangnya tenggelam air. Tapi kuburan yang menonjol itu begitu digali kering, tidak ada airnya. Dan jenazahnya masih utuh. Jangankan tubuhnya, kain kafannya saja tidak ada lubangnya, masih utuh. Seolah-olah Allah haramkan semua binatang yang ada di dalam kubur, rayap, cacing, ular, semuanya diharamkan menyentuh kain kafan orang soleh ini. Kalau kain kafannya saja dijaga, apalagi jasad yang ada di dalamnya. Jangan-jangan inilah kategori raudhah min riyadil jinan, surga-surga yang ada di dalam kubur. Betul? Bu, Ibu, kain kafan masih utuh, begitu dibuka jenazah tubuhnya masih lengkap, kukunya masih manjang, rambutnya makin tumbuh. Bapak Ibu, begitu dilihat batu nisannya, ternyata sudah meninggal di atas 10 tahun lamanya. Siapakah gerangan jenazah ini? Ternyata dia adalah guru ngaji. Hari-harinya tiada hari tanpa Al-Quran, tiada hari tanpa bergaul dengan Al-Quran. Maka Allah tunjukkan kemuliaannya, dijaga, dibahagiakan, dimuliakan dalam kuburnya karena Al-Quran. Subhanallah walhamdulillah walla ilaha wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil ali. Siapapun yang hari-harinya berhubungan dengan Quran, mulia dunia, mulia akhirat. Kisah yang terakhir, kisah yang kedua. Mohon doanya, kisah yang kedua ini akan saya angkat jadi film. Kisah nyata yang terjadi pada santri kami di kota Palembang, Pondok Pesantren Arya. Kisah ini akan saya angkat jadi film layar lebar dakwah kedua saya. Sengaja saya kasih bocoran buat Bapak Ibu. Siapa tahu di sini nanti ada yang berminat ingin ikut main di film saya. Mau Bu? Mau? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya sutradara saya jadi apa? Jenazah. Begini ceritanya, ini kisah nyata. Pondok pesantren kami, Pesantren Arya Palembang yang didirikan dari tahun 74. Saya alumni di sana, saya juga ngajar di sana. Ketika bulan suci Ramadan beberapa tahun yang lalu, ayahanda, pondok kami mengirim 20 orang santri masih kecil-kecil mewakili pondok ikut lomba hafalan Al-Quran yang diadakan oleh Pemda setempat. 20 santri kami masih kecil-kecil, kami kirim ikut lomba. Dari pondok naik mobil lewat jalur darat. Selesai lomba,
jam 12 malam. Inisiatif ketua rombongan, biar anak didik kami ini tidak terlalu lama pulang ke pondok, mereka ngambil jalan pintas, nyebrang Sungai Musi naik ketek. Kalau di kampung saya ketek. Begitu saya pindah ke Jakarta baru paham ketek itu ini. Ternyata salah bahasa kampung saya. Getek. Ibu, orang sini bilang perahu apa? Sampan. Hah? Sampan. 20 santri kami naik sampan karena pondok pesantren kami persis di pinggir Sungai Musi. Manusia punya rencana, Allah maha merencanakan. Wa makaru wa makarullah. Betul? Kita boleh punya rencana tapi jangan sombong. Ada Allah yang maha merencanakan. Yakinlah rencana Allah selalu lebih indah dari apapun yang sering kita rencanakan. 20 santri kami naik sampan, nyampe di tengah sungai, sampan bocor. 20 santri kami tenggelam ke dalam sungai. Dan kami baru sadar ternyata dari 20 santri itu hanya ada 17 santri saja yang bisa berenang. 3 santri lainnya ketahuan tidak mampu berenang. Lalu ketiga-tiga santri itu jadi korban tenggelam dalam Sungai Musi 4 malam 3 hari. Sekali lagi saya ulangi, 4 malam 3 hari. Sekali lagi, 4 malam 3 hari. Jenazah ketiga-tiga santri kami baru ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Bu, Ibu, begitu ditemukan jenazah santri kami yang 3 tenggelam itu, begitu diangkat jasad mereka satu persatu, apa yang terjadi? Ada keanehan. Di mana-mana orang kalau tidak bisa berenang lalu tenggelam dalam sungai, pasti 3 hal ini terjadi pada tubuhnya. 1, membengkak. Siapapun yang tenggelam akan membengkak karena banyak kadar air masuk ke dalam tubuhnya. Yang kedua, membiru Pak, karena dia akan terombang-ambing, terbawa arus yang sangat deras, berbenturan dengan benda keras di dalam sungai, membiru tubuhnya. Dan yang ketiga, membusuk. Tapi subhanallah Bapak Ibu, ketiga-tiga santri kami ini begitu diangkat jasadnya, apa yang terjadi? Ada keanehan. Padahal ketiga-tiga santri ini, 1 hafal 10 juz Al-Quran, korban kedua hafal 20 juz Al-Quran, korban ketiga hafal 30 juz Al-Quran, dan ketiga-tiganya masuk finalis, kandidat, juara 1 di bidang mereka masing-masing. Dewan jurinya sampai berkata, Habib, ini kami kasih lihat nilainya, mereka nilainya paling gede di bidang mereka, kami sudah lingkari, mereka calon juara 1 di bidang mereka masing-masing. Tapi ternyata Allah punya kehendak lain, Allah lebih sayang dengan mereka. Mereka tenggelam. Begitu diangkat jasad mereka satu persatu, 4 malam 3 hari. Apa yang terjadi? Ada keanehan. Saya tahu Ibu penasaran. Ini teknik ceramah terbaru, membuat orang penasaran. Bu, satu hari sebelum santri kami tenggelam, ada cerita yang mirip Pak. Seorang perempuan cantik bunuh diri terjun ke sungai yang sama karena ditinggal oleh calon suaminya. Dia terjun dari jembatan Ampera ke Sungai Musi, sungai yang sama, karena ditinggal oleh calon suaminya. Undangan sudah dia sebar, catering sudah dia bayar, gedung sudah dia sewa. Calon suami kabur, dia akhiri hidupnya, bunuh diri, terjun ke sungai yang sama. Belum genap 1 malam loh Pak,
Belum cukup 1 hari loh Bu, begitu diangkat jasad wanita yang tadinya cantik ini, berubah tubuhnya menjadi bengkak, biru dan busuk. Tapi Masya Allah Pak, santri kami ini masih kecil, hafal 10, 20, 30 juz, bukan 1 malam, 4 malam, 3 hari tenggelam dalam sungai. Begitu diangkat jasad mereka, apa yang terjadi? Ada keanehan. Sampai-sampai ada petugas Sungai Musi yang sudah 15 tahun Pak bekerja di Pemda bersumpah, demi Allah Habib, 15 tahun saya bekerja di sini ngurusin orang-orang yang tenggelam di sungai ini. Baru 1 kali ini saya melihat dengan mata, memegang dengan tangan, mendengar dengan telinga, ada anak kecil tenggelam dalam sungai bermalam-malam, berhari-hari. Jangankan tubuhnya muslim yang melekat di badannya, sarungnya masih melekat, masih menempel dan membungkus auratnya. Ibu, di mana-mana orang kalau tenggelam, baju kemana, celana kemana, telanjang. Jangankan bermalam-malam, sebentar saja bisa telanjang. Ibu tahu nggak kejadian tsunami di beberapa tempat di Anyer, di Aceh, itu banyak sekali jenazah-jenazah yang terbaring Pak, baju kemana, celana kemana. Padahal yang dia pakai celana jin, hilang celananya. Celana jin itu kan ketat, harusnya makin dipakai makin melekat. Celana jin itu kan kalau kena air harusnya makin menempel dan melekat. Ini celana jinnya hilang, padahal yang dia pakai celana jin, nenek. Kemarin saya ngomong begini, ada seorang nenek angkat tangan, Habib, kalau mereka pakai celana jin, lalu jin pakai celana siapa? Macem-macem nenek ini. Tapi masuk akal juga ya. Kalau mereka pakai celana jin, jin pakai celana siapa? Bapak Kapolsek, tolong bantu saya melakukan penyidikan ini. Bu,